Anak kan juga manusia, diajak emosi pasti bisa. Pertanyaannya, manusia kecil ini dibesarkan oleh manusia seperti apa? Untuk kondisi yang remeh-remeh marahnya bisa luar biasa. Ternyata apa? Ternyata ada emosi titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Pendidikan Dana Mustatafin bersama saya Nasratul Rahmah. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat menarik dan tentu saja sangat relate sama ayah bunda sekalian. Apa itu? Kita akan membahas mendidik anak tanpa amarah. Sering banget kan ayah bunda itu ngadepin anak-anak yang kelakuannya nggak bisa diatur, nakal, dan bikin pusing. Nah, seringkali darah kita tuh naik, emosi, marah. Dan gimana caranya biar kita itu bisa mendidik anak-anak kita tanpa amarah. Untuk sesi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten. Beliau sudah menjadi play terapis, sudah menjadi psikoterapis, dan 20 tahun menjadi pemerhati pendidikan dan pengasuhan anak. Kita sambut saja Kak Nina Zainab Mahdi. Halo. Halo Kak Nina, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Semangat banget hari ini. Iya dong, harus semangat. Kak Nina, aku dengar Kak Nina suka buat kue. Lagi buat resep apa nih kuenya? Minggu ini lagi bikin burnt cheesecake. Oh. Jadi katanya itu ahli buat orang yang jago gosong-gosongin makanan. Dia lagi senang bikin itu karena cepat enak terus semua suka gitu. Iya. Dan aku tuh mikirnya kalau anak-anak kalau punya ibu yang suka bikin kue itu nyenengin banget karena kue itu kan biasanya bikin mood naik ya Kak ya. Jadi seneng gitu kan. Iya, oke. Buat ibunya juga nyenengin karena anak kalau daripada anak kita gabut kan mau ngapain gitu. Bantuin mama, maksudnya mami bikin kue. Nanti kita kasih tugas buat nimbang-nimbang lah, buat apa-apa gitu. Jadi seru banget. Bisa kerja sama. Iya dong. Oke. Nanti kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Jadi mendidik anak tanpa amarah. Kalau diomongin gampang, tapi pasti dijalaninnya susah banget kan Kak. Nah, menurut psikologi tuh mendidik anak tanpa amarah itu definisinya gimana sih? Pertama-tama, karena kita adalah manusia yang diciptakan dengan emosi-emosi yang kompleks, termasuk salah satunya amarah. Jadi nggak mungkin kita nggak marah. Iya sih. Jadi kalau dibilang gimana caranya mendidik anak tanpa amarah, menurut aku itu mustahil. Tetapi mungkin lebih tepatnya gimana caranya kita ngedidik anak sambil mengendalikan amarah kita, gitu ya. Karena kita sebagai parents kita kan juga perlu ngenalin ke anak-anak bahwa manusia punya sifat marah loh, tetapi marahnya itu gimana caranya, di mana tempatnya, dan kepada siapa gitu. Jadi it's okay buat marah, nggak apa-apa. Tapi pasti ada kan Kak momen kayak orang tua itu marah sama anaknya. Nah itu pasti ada dampak negatifnya, baik buat anak sama baik buat ayah bunda. Itu bisa di elaborate more Kak tentang itu. Jadi pertama-tama adalah marahnya seperti apa. Gitu ya. Yang kedua adalah apa yang jadi alasan dia marah. Karena dari pengalamanku ketemu sama parents gitu ya, dan menghadapi banyak kasus itu, ujung-ujungnya mereka sebenarnya nggak tahu loh apa yang mereka marahin. Karena ada emosi-emosi atau marah-marah titipan. Jadi sebenarnya anaknya melakukan hal yang nggak perlu dimarahin sebenarnya. Anak hanya mengeksplor, dia melakukan sesuatu. Tiba-tiba orang tuanya merasa terganggu dengan tindakan anak, terus dia marah-marah. Sebenarnya pertama anak nggak salah apa-apa, kedua ibunya nggak perlu marah. Tetapi kenapa dia marah? Bahkan kadang-kadang untuk kasus yang, untuk kondisi yang remeh-remeh marahnya bisa luar biasa. Ternyata apa? Ternyata ada emosi titipan, ada masalah-masalah yang terpendam, yang nggak diselesaikan gitu. Jadi dilampiasinnya ke anak-anak, which is paling enak dong. Iya dong. Bayangin kita jadi ibu ya, kita sosok yang gede, powerful dibanding manusia kecil itu, yang kalau kita tumpahin semua emosi kita, dia nggak berdaya kok, dia nggak bisa apa-apa. Makanya mereka tuh jadi samsak emosi yang paling, yang paling gampang lah buat ditumpahin emosi orang tua gitu. Paling dekat dan kita lihat dia juga kayak nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelawan gitu. Dan kan, secara alam bawah sadar kita sebagai parents kita ngerasa ya, kalau aku maki-maki nih anak dia juga nggak bisa balas, dia juga nggak bisa. Jadi itu kayak secure place buat kita untuk menumpahkan semua gitu. Padahal konteks menumpahkan emosi, amarah yang nggak pada tempatnya itu kan, itu very destruktif loh gitu.
Apalagi kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya apa yang ada di depan kita tuh netral kan Kak, sebenarnya itu gimana kita meresponnya. That's it. Itu menarik sekali. Apa yang ada di depan kita itu netral, tapi tergantung responnya. Karena that's the keyword buat aku itu membantu parents untuk jadi kayak benerin mindset mereka tentang parenting. Sebelum dia parenting itu tentang dirinya dulu deh. Gimana cara dia mikir, gimana dia melihat kenyataan. Terus gimana dia akhirnya merespon anak-anak. Karena parenting itu balik lagi adalah parenting. Tentang parentnya. Bukan tentang anaknya. Iya sih. Jadi yang harusnya belajar, yang harusnya ngulak-alik dirinya, memahami dirinya itu ya parentnya. Karena akan sangat beda banget ya parent yang ngerti tentang dirinya, yang dia tahu mekanisme emosinya gimana, sama parent yang nggak tahu gitu. Itu anaknya yang satu bisa sehat, yang satu bisa bawa belur loh. Gitu. Iya, oke. Dan Kanina sebagai play terapis, apa sih yang Kanina lakukan sama ini misalnya ke pribadinya Kanina ya, ke anak gitu, untuk bisa mengendalikan emosi dan perasaan amarahnya? Misalnya kan tadi Kanina sempat di awal ngomong tentang main gitu kan, tanpa ada komunikasi. Jadi gini, dari pengalamanku ngajar 20 tahun lebih gitu ya, kenapa akhirnya aku memutuskan mengambil atau mendalami play terapis. Aku mendapati ini itu sangat menarik. Yang menarik adalah pengalaman aku mengajar di kelas itu memberikan aku peluang untuk kerjasama sama psikolog anak dan banyak juga approach yang lain gitu ya. Itu aku melihat play terapis ini sangat menarik karena ini adalah non-directive terapi. Jadi sebagai terapis aku sama sekali nggak perlu ngomong, nggak perlu mengarahkan anak melakukan sesuatu, nggak ada interogasi, which is dari pengalamanku mengenal anak-anak ini very comfortable buat mereka. Jadi mereka main aja, mereka bisa menjadi dirinya apapun itu, kita hanya mendampingi, gitu. Yang menarik juga di aku saat aku memutuskan, oke, ini kayak menarik, aku memutuskan untuk mendalami ini, mengambil pendidikan di bidang ini tuh, aku mendapati satu fakta juga bahwa yang membuat kita kebebanan sebagai orang tua dan sebagai guru, karena kita merasa kita bertanggung jawab untuk merubah mereka. Hello. Ada nggak sih manusia yang bertanggung jawab untuk merubah manusia lain? Nggak ada. Setiap jiwa punya wewenang untuk merubah dirinya sendiri. Dan yang menarik lagi di play terapi itu adalah saat kita membersamai anak, kita nggak intervensi dia. Kita cuman ada di situ. Nah, knowing bahwa mereka itu dilihat sebagaimana apa adanya, didengar sebagaimana apa adanya, tanpa dikritik, tanpa dipojokkan gitu ya, itu proses healingnya terjadi. Itu menurutku yang magical banget sih. Dan menurut Kanina merusak momen gak sih kadang misalnya gimana ya, orang tua kan pasti punya ego sendiri ya. Misalnya lagi play terapis nih, lagi main bareng, terus tiba-tiba tuh orang tuanya pengen aja gitu bilang ke anaknya, Dek sebenarnya mama gini-gini loh, itu merusak momen gak sih menurut Kanina? Maksudnya aku as a parent saat melakukan itu ke anak ya, bukan ke klien ya? Iya. Jadi aku juga menerapkan waktu, maksudnya itu kita bilangnya special time ya kalau play terapi itu. Jadi waktu kita main dengan anak dengan durasi waktu tertentu dan dengan pakem-pakem tertentu gitu ya, itu kita nggak bisa tuh lagi proses special time terus kita interupsi dengan bilang anakku yang pertama namanya Raja, Raja mami tuh sebenarnya kita nggak bisa gitu. Di situ juga kita belajar bahwa kita bertanggung jawab sama emosi kita. Jadi pas kita lagi main sama anaknya tiba-tiba ya, nggak usah aku sebagai terapis deh, maksudnya mungkin moms, dads yang ada di rumah gitu ya, kalau lagi main sama anak, terus yang tadinya masalah-masalah nggak inget tuh, nggak inget naruh kunci mobil di mana gitu ya, nggak inget harus ngirim nomor telepon ke siapa karena tadi ada yang minta by WA gitu, tiba-tiba pas main sama anak tuh semua inget. Kayak kita kalau lagi sholat kan, hal-hal yang lupa tuh inget semua kan. Nah ada orang tua yang belajar untuk oke, ini waktu untuk anak saya. Jadi just drop everything, mau fokus sama anak. Tapi ada yang, bentar ya, mama harus giniin dulu deh. Ya dia mondar-mandir gitu. Jadinya anak kan ngerasa kayak nggak diperhatiin. Tadi bilangnya mau main sama aku, tapi kok ujung-ujungnya selalu orang lain yang jadi perhatian utama. Jadi kita juga belajar kontrol juga. Iya benar. Dan tadi bicara soal emosi titipan Kak, itu kayaknya work on itu susah banget ya. Iyalah. Maksudnya itu karena imbasnya tuh efeknya ke semua, nggak cuma ke anak kan, kayak ke rekan kerja, ini. Nah itu gimana sih Kak, kayak kita meregulasi emosi itu, rasa frustrasi itu?
meregulasi emosi yang pasti ya, kita harus tahu betul kapan kita emosi dan terhadap siapa gitu. Jadi kayak misalnya kita pulang kerja capek, masuk rumah ngeliat anak gitu ya. Terus anak-anak itu kan kalau lihat kita ada kegiatan pasti kayak manggil mami yang tadinya sekali jadi 5 kali kan. Mami gitu kan. Kita selalu punya 2 pilihan nih. Antara, aduh capek banget sih aku baru sampai rumah sama. Akhirnya kita kayak, bentar dong gitu. Iya, atau pas anak lagi mami segini, aduh capek banget ya tapi capeknya dari kerja loh. Dia belum ketemu aku loh seharian. Jadi dia kayak lagi euforia pengen waktu kan. Itu kan kita sadar nih. Iya. Kita sadar emosi kita, terus kita jadi ngomong, iya maminya lagi capek nak, boleh nggak mami minta 5 menit? Kita ke kamar mandi dulu, cuci muka dulu gitu. Dan itu yang kecil-kecil ya. Dan gimana pun anak itu kan manusia juga ya kak ya. Maksudnya diajak komunikasi dia pasti paham gitu. Jadi perannya orang tua memang harusnya lebih responsif ya, daripada reaktif gitu. Iya. Tadi kan dibilang, itu menarik tuh yang Rama bilang, anak kan juga manusia, diajak emosi pasti bisa. Pertanyaannya, manusia kecil ini dibesarkan oleh manusia seperti apa? Manusia yang membesarkan dia itu bisa nggak diajak komunikasi? Itu deep banget sih kak. Iya gitu. Kita kan kadang-kadang suka demanding banget. Kita aja diajak ngomong sulit ngertiin orang, sulit ngomongin orang, tapi kita nuntut anak kita ngertiin kita gitu. Jadi, nah bicara soal demanding ya, biasanya parents itu semakin dia nggak puas sama dirinya, sama hidupnya, dia semakin menuntut anaknya. Wah ini beneran kemana-mana ya kayak pembahasan parenting itu. Bener deh. Jadi kayak kita harus ya selesai dulu sama diri kita. Iya, selesai. Bisa nggak kita bilang gitu kak? Aku lebih memilih kita juga harus berproses dulu. Karena selesai itu terjadi kalau kita udah nggak berinteraksi dengan siapapun. Tapi kita harus berproses dulu sama diri kita. Minimal kita tahulah error-errornya kita tuh di mana gitu. Mau meledaknya tuh di sini. Pas mau meledak tuh gimana? Karena kita as a parents itu pasti ada kelepasan marahnya. Aku pun juga kelepasan marah itu pernah. Mungkin beberapa kali, mungkin sering. Karena kan kita jadi orang tua juga lama ya. It's okay untuk menyadari bahwa, harusnya aku nggak boleh gini nih. Terus kita pause dulu. Terus kita say sorry sama anak kita. Terus kita bilang, Raja, harusnya mami tadi nggak teriak nak. Itu nggak sopan. Mami nggak menghormati kamu. Mami minta maaf ya nak. Mami harusnya nggak begitu. Gitu. Itu boleh banget kita bilang gitu. Ya. Itu aku tuh bolak-balik ya. Bolak-balik lah namanya juga sering salah. Itu aku bolak-balik bilang ke anakku begitu. Nanti next time, mami akan belajar untuk mengontrol suara mami. Karena kesalnya mami kan bukan buat kamu. Mami kan kesal dengan masalah mami. Gitu. Di saat yang sama anak jadi tahu bahwa oke, ternyata orang tua itu kalau marah sama aku, mamaku kalau marah, itu nggak melulu aku penyebabnya. Oh gitu, iya benar. Karena anak itu kalau sering kita marahin nih tanpa sebab yang jelas dan anak nggak tahu bahwa penyebabnya bukan dia, akhirnya dia akan selalu merasa bertanggung jawab sama emosi orang tuanya. Kalau sering dimarahin, akhirnya dia merasa hidupnya adalah menjaga perasaan orang tuanya. Saat anak mengorbankan perasaannya, mengorbankan dirinya just to be nice in front of the parents, itu karena apa? Karena dia sangat cinta kan sama parentsnya. Karena dia tahu nggak ada tempat lain untuk dia sayangi dan yang menaungi dia selain parentsnya. Artinya cinta dia sama orang tua nggak akan ada yang habis. Tapi cinta dia sama dirinya sendiri yang habis. Jadi itu mengikis cinta dia sama dirinya. Akhirnya dia mulai mengabaikan kebutuhan emosinya. Kebutuhan emosi anak tuh apa sih? Butuh didengar. Emosinya apapun itu. Anak tuh butuh tantrum loh. Butuh marah. Butuh kesal. Tapi ada parents-parents yang nggak mau terima itu kan. Jadi kalau anak marah tuh di stop. Mama nggak suka nih kamu gitu. Papa nggak suka nih kamu kayak gitu. Akhirnya dia mengorbankan. Aku nggak jadi diriku nggak apa-apa deh. Aku jadi nice aja depan dia. Yang penting aku disayang. Karena aku butuh ini gitu. ya, Kak, ya. Iya. Karena aku butuh ini. Gitu. Oke, untuk tadi ngomongin play terapis Kak. Ada nggak sih contoh permainan yang Kak Nina pakai sama anak untuk itu kembali bahwa ini adalah non-directive ya. Jadi aku nggak mendirect apapun. Jadi play terapis itu dia punya satu ruangan yang isinya banyak tools permainan. Mulai dari figurin, aneka cat, terus aneka pasir gitu, batu-batuan, aneka kertas. Pokoknya aneka art and craft lah, art and craft tools gitu ya. Di situ kita ngeliat anak maunya ngapain.
nanti kita liatin aja. Jadi aku nggak berinisiatif untuk ngajak dia main. Oh, jadi dianya sendiri. Iya. Bahkan ada klien yang datang itu untuk bengong-bengong aja. Iya. Gitu. Jadi bengong-bengong, dan dari testi beberapa teman tuh ada yang datang ke ruangan hanya untuk tidur. Literally dia tidur sepanjang sesi. And we strongly believe as a therapist ya, bahwa yang anak lakukan di ruangan tuh yang memang dia butuhkan. Oh iya, benar. Jadi kalau memang dia datang untuk tidur, ya memang dia butuh tidur. Ada yang dia datang untuk bengong, memang dia butuh itu. Bengong. Ada yang datang cuma untuk numpah-numpahin cap tuh. Oh iya. Cat di botol-botol kita tuh dihabis-habisin gitu. Memang dia butuhnya itu. Tentunya dengan acuan-acuan standar yang sudah ada ya. Misalnya kalau anak melakukan hal yang membahayakan dirinya, membahayakan terapis, itu kita stop. Tapi di luar itu mereka bebas. Bebas banget. Ada yang nangis sepanjang sesi, meraung-raung. Ya kita cuma bilang, oke, Miss lihat kamu menangis gitu. Miss lihat tangisannya makin keras dan Miss ini ada di sini sama kamu. Divalidasi ya emosinya. Iya, gitu. Nah, terus terkait tadi play terapis berarti bisa ketahuan ya Kak Nina ya, misalnya anak ini tuh sukanya datang buat bengong atau anak ini suka numpahin. Dari kebutuhannya itu bisa ketahuan dari gimana dia approach mainan yang ada di situ gitu betul, kan. Iya betul. Karena kan proses healingnya itu sebenarnya datangnya harus dari dia. Which is buat aku pribadi itu sangat relevan dari ilmu-ilmu yang aku tahu sebelumnya kan. Kita kan nggak pernah bisa merubah orang. Iya, benar. Kalau orang itu sendiri nggak mau berubah loh. Berubah. Gitu kan. Dan jadi aku ngeliat aku tuh jatuh cinta sama play terapi karena itu. Oke. Terus ngobrolin soal parenting tadi, parent ya kan. Berarti mungkin kan ya Kanina kita itu mendidik anak tanpa marah-marah. Nah, ada nggak sih baby step yang harus dimulai? Ini misalnya ada orang tua suka ngomel-ngomel mulu nih, anaknya belum mandi diomelin gitu kan. Atau misalnya lagi buat kue, kan anak suka ikut-ikutan nggak sih Kak? Anak itu kan suka banget ya kayak ngikutin ibunya lagi masak, dia pengen ikut masak. Bapaknya lagi benerin ini, dia pengen ikut benerin. Nah, itu tuh gimana sih baby stepnya biar orang tua itu bisa mengendalikan emosinya, marahnya ketika dia berhadapan sama case-nya itu yang misalnya anaknya nggak bisa diatur atau gimana? Tadi kan nanyanya gimana supaya nggak marah-marah gitu ya. Tapi kan kembali di awal aku bilang parenting is about the parents. Jadi aku bahasnya dari dirinya parents dulu ya. Konflik itu atau stres itu kan terjadi kalau kenyataan realita itu nggak sesuai sama harapan. Itu kan sebenarnya intinya. Jadi sebagai parents kita harus pastiin dulu nih, apakah pengalaman yang kita alami, kenyataan yang ada itu sesuai nggak dengan harapan kita? Itu berkaitan dengan gini, apakah kita punya kontrol yang baik atau pengaturan yang baik terhadap hidup kita? Kadang-kadang hidup yang berantakan, hidup yang nggak organize, yang nggak terkontrol, itu bikin kepala kita runyem. Jadi kadang-kadang anak tuh cuma manggil aja kayak, apa sih? Ya ampun. Padahal anak tuh nggak ngomong-ngapain loh. Iya, cuma manggil loh dia. Iya, jadi baby stepnya, bahkan aku juga belajar ini, aku bersyukur sekali aku punya pasangan yang sangat mensupport aku untuk ini ya. Jadi aku ingat tuh aku pernah ngobrol sama suamiku, terus kita akhirnya membuat kesimpulan, which is saran dari suamiku, dia bilang, coba deh kamu bikin manajemen waktu yang proper. Dibikin reminder dari pagi mau ngapain. Dan itu aku rasain ya as a parents, kalau kita tahu betul tuh dari malam besok aku mau gini. Bangun tidur kita tahu nih, aku pagi mau gini. Jadi saat anak tuh ngerecokin, kita kayak secara mental tuh kita kayak on track karena kita tahu setiap jamnya nih kita mau apa. Terus anak tuh kayak lalu lalang tuh kita kayak oke, kamu mau gini ya, oke, tapi mami 30 menit lagi mesti gini, jadi oke, mami punya waktu 5 menit dibantuin terus balik lagi gitu. Akan semenenangkan itu kalau kita hidup orang tuanya itu organize. Tapi kalau orang tuanya nggak organize, ini kayak aduh di kepala nih kayak gini, aduh aku hari ini harus ini pesan Gojek, nanti ngirim makanan ke sini, terus harus datang rapat di sini, harus gini, terus anaknya lalang tuh kan kayak chaos gitu loh di kepala. Karena nggak organize dalam mentalnya, nggak siap gitu ya. Iya. Jadi bisa dimulai duluan. Iya. Jadi kalau aku nih yang menurutku praktikal banget ya, baby stepnya adalah bisa mulai bikin schedule yang jelas hari-hari itu mau ngapain. Itu dulu. Kayak jarang dibahas deh parentingnya. Iya gitu. Maksudnya biasanya kan lebih ke responnya gimana orang tua gitu. Nggak dimulai dari sebelum itu gitu loh. Iya, karena kan harus ada fondasinya dulu. Iya kan? Kalau fondasinya kita udah bikin sesuatu yang tertata,
umpama nanti di atas kayak kita nyusun balok gitu loh. Jadi kalau kita bawahnya rapi, atasnya agak miring-miring kan masih oke. Tapi kalau bawahnya udah chaos, belum tinggi udah hancur gitu. Iya, betul, jadi betul. fondasinya itu mesti rapi dulu. Kalau aku ya ngerasanya gitu. Terus aku aplikasikan ke beberapa klien, teman yang minta saran. Terus mereka merasa iya ya ternyata kalau tercatat tuh di kepala ringan gitu. Ternyata masalah kita atau tuduh kita tuh nggak setumpang tindih itu loh kalau ditulis dan kalau jelas gitu. Oke, sebagai Kanina ini sebagai play terapi, sebagai psikoterapi, sebagai guru dan juga sebagai parent, aku jadi penasaran nih gimana pandangannya kakak soal gentle parenting yang sekarang sering banget kita dengar. Oke. Iya sih, ini kata-kata favorit banyak orang apalagi di medsos ya. Iya bener. Dari kata-katanya aja gentle itu we have to be nice gitu ya. Harus lembut gitu ya. Tapi kembali ke perumpamaan yang sering aku pakai nih. Kalau teko dalamnya teh, ya nggak mungkin tumpahnya susu kan? Iya benar. Jadi kalau kita mau menerapkan gentle parenting, tapi ini nggak gentle, nggak bisa juga gitu. Jadi be gentle to yourself dulu gitu. Kalau kita nggak bisa gentle sama diri kita, gimana kita gentle sama anak? Nah, gentle sama diri kita tuh caranya gimana? Kita harus kenal diri kita sih. Cara mengenalnya gimana? Ya dibikin pengaturan yang membuat kita mudah melihat diri kita sendiri. Dibikin jadwal yang jelas tentang diri kita. Sehingga kita tahu kalau kita udah bikin jadwal tuh kita kan tahu ya, oh ini jadwalnya make sense gak? Ternyata gak make sense nih, gue tuh gak bisa melakukan 10 task per hari. Diturunin jadi 8, jadi 5. Sehingga kita punya ekspektasi yang realistis sama diri kita. Nah orang-orang yang gentle sama dirinya, berusaha mengenal dirinya, terus mulai menyadari oh ternyata gue tuh punya kekurangan nih, gue hanya bisa melakukan sekian tugas per hari, oh it's okay nggak apa-apa, kan dia makin kenal tuh, makin punya toleransi sama dirinya, makin punya pengertian dan pemahaman sama dirinya, sehingga bisa berkasih sayang sama dirinya dan punya ekspektasi yang terukur sama dirinya. Kuncinya di sini, orang-orang yang punya ekspektasi yang terukur sama dirinya, dia akan punya ekspektasi yang terukur pada anak-anaknya. Wow. Jadi nggak menuntut anak umur 3 tahun harus bisa baca tulis. Iya. Anak 4 tahun harus bisa menguasai A, I, U, E, O. A, I, U, E itu maksudnya bukan literal huruf ya, tapi banyak hal gitu kan. Kalau anaknya nggak hafal surat pendek umur sekian, udah tantrum panik. Padahal basicnya anak yang masih main kan Kak? Hello ya kan? Padahal kalau kita bicara sama orang lain misalnya, kita as a parent ya, aku melakukan dosa ini, kira-kira kamu sebagai seorang muslim yang baik kasih nasihat dong, karena aku tuh putus asa melihat dosa-dosaku. Kita akan bilang apa? Dengan sigap, Allah itu pengasih penyayang, udah minta maaf aja gak apa-apa. Iya, tapi sama anak kita yang gak hafal surat pendek, kita bisa ulang lagi, masa gak hafal? Paling sering Kak, nanti Allah marah loh. Nah, padahal orang dewasa itu yang dia tentunya sudah kenal agama lebih dalam, dia berbuat dosa, kita bilang sama dia, Tuhan Maha Baik. Iya. Tapi ke anak. Lalu si ibu yang menjadi penyambung lidah di pikiran anak, bagaimana interpretasi Tuhan di kepala dia, itu menjadi segitu kejamnya loh kalau anak nggak hafal surat pendek. Iya. Jadi nggak heran kan kalau banyak akhirnya orang-orang itu so sad but true, apatis dengan Tuhan, apatis dengan agama gitu. Karena apa? Karena penyampaian yang terlalu menegangkan dan mengerikan tentang Tuhan. Akhirnya apa? Anak ABG jengah lah ikut aturan agama. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit. Itu kan maksudnya ini kita belum mendalami dari perspektif ketuhanan agama. Maksudnya memang jadi kemana-mana sih kalau bicara parenting. Iya betul-betul. Oke, Kanina kembali lagi ke hubungan antara orang tua dan anak. Ini kan hubungan timbal balik ya. Iya. Nah, ketika anak ingin orang tua ingin didengarkan oleh anak, berarti anak harus punya rasa hormat dong, respect sama orang tuanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, hormatnya itu bukan bikin anak takut, jadinya menyembunyikan dirinya, nggak jujur sama dirinya karena yang tadi itu. Nah itu gimana tuh Kak, biar anak itu punya rasa hormat yang positif, yang respect yang bagus ke orang tuanya. Oke. Jadi interaksi anak dari bayi terhadap orang terdekat, boleh ibu, boleh caregiver gitu ya, atau penjaga, pengasuh, itu akan menjadi acuan bagaimana anak melihat dirinya dan melihat dunia. Dunia itu termasuk orang sekitar dia. Contoh sepele ya, misalnya anak kecil mau nenen,
dia nangis, kalau dia cepat diresponnya dengan kasih sayang, dia akan belajar bahwa oke, aku punya kebutuhan, aku lapar. Waktu aku bilang aku lapar, si orang ini dewasa ini datang, dia merespon dengan senyum dan dia memberikan apa yang aku butuhkan. Si bayi punya pemahaman dalam otaknya, dalam dirinya bahwa oke, ternyata kebutuhanku dipenuhi. Oke, ternyata aku itu ada di sini, aku penting. Karena terlihat sekali dia cepet-cepet gitu loh menuhin kebutuhanku. Oke, aku disayangi. Ya kan? Nanti dia lebih besar dikit, mulai belajar toilet training deh. Aku ngasih contohnya nggak sebanyak itu ya, ilustrasi aja. Toilet training. Kita ngajarin anak toilet training itu dengan lembut, dengan pengenalan yang baik. Kita mengenalkan toilet dengan menyenangkan gitu ya. Proses pupinya juga kita lakukan dengan lembut, dengan kasih sayang. Sehingga dia merasa bahwa oke, ini orang, aku punya kebutuhan. Dia merespon dengan sangat sabar. Berarti aku dicintai. Berarti dia menganggap aku penting. Ini orang sopan sekali bicaranya sama aku. Dia punya self konsep bahwa aku ada sesuatu yang penting, disayangi dan berharga. Begitu dia mulai bisa ngomong, kalau dia diasuh sama ibu yang mau apa sayang, mau apa. Cara ngomongnya pasti gini, ya Mbak. Oh, kalau yang nggak kayak gitu gimana Kak? Flat mukanya. Oh. Itu sebabnya jadi acuan untuk kita memilih caregiver, babysitter atau jadi ibu. Jangan mukanya flat dan jutek, karena bayi itu mimicking sekali. Bayi itu ngikutin muka pengasuhnya. Gitu ya. Jadi it's just too obvious kalau kita lihat anak itu kita akan tahu di gambaran orang tuanya kayak apa. Ya karena gimana anak itu gimana orang tuanya mendidik kita kan. Nah terus aku lanjutin ya. Anak yang toilet training tadi tumbuh lebih besar, dia mulai bisa bicara. Dia lihat kalau dia punya kebutuhan, dia numpahin makanan terus mamanya kayak, oh tumpah makanannya. Iya, oke. Jadi kalau makanan tumpah kita mesti gimana? Akhirnya dia dibantu, dipandu dengan kesehatan. Dia merasa apa? Saat aku melakukan kesalahan, orang ini datang dengan cepat ngajarin aku dengan penuh cinta, bicaranya tetap sopan. Oke. Yang dia pelajari apa? Whatever happens, aku tetap harus merespon dengan bicara yang sopan. Karena dia taunya manusia itu berinteraksi ya saling sopan dan menghargai. Kebayang nggak? Dari sini kelihatan kan dinamikanya. Sehingga nanti ini anak tumbuh jadi anak yang kalau di sekolahan ketemu temannya diam, dia akan tanya, kamu kenapa mukanya sedih? Gitu. Terus jadi temennya lagi nangis, ditanya sama dia, are you okay? Karena kalau dia punya masalah di rumah, orang tuanya tuh sigap datengin dia. Jadi dia taunya bahwa we have to be responsive, we have to be nice gitu. Aku berharga, berarti semua jiwa berharga. Ibuku bicara dengan sangat sopan, berarti itu cara kita manusia berbicara gitu. Jadi kalau kita mau punya anak yang menghormati, hormati dulu anaknya. Apalagi yang lebih challenging adalah kalau kita pernikahannya utuh gitu ya. Ada suami ada istri. Anak itu mengcopy dengan sangat jenius, dengan sangat hebat, udah kayak di capture setiap yang dia lihat kan. Interaksi antara ayah dan ibu. Itu juga jadi standar dan acuan mereka berinteraksi loh. Terhadap manusia lain. Nanti di masa depan terhadap pasangannya juga. Kalau ayah dan ibu ini nggak be nice to each other, cara bicaranya nggak nice. Kalau dia anak perempuan, dia akan jadi istri yang nggak nice bicaranya. Ataupun nanti kalau dia besar, dia akan melihat laki-laki yang kasar sama dia tuh biasa. Biasa ya. Karena aku tumbuh di rumah yang memang ayahku bentak-bentak. Udah gitu nanti mamanya sama ayahnya, kamu ini milih pasangan kayak gitu, yang pintar dong pilih pasangan kayak gitu. Padahal yang menentukan standar itu siapa? Anaknya sendiri kan. Orang tuanya kan, referensinya dapat dari orang tua. Tapi kalau orang tua itu saling berkasih sayang, bicaranya saling sopan, ini anak tumbuh remaja, mulai punya pacar, dia kenal sama cowok nih. Bicaranya agak kasar, agak ngatur, agak nggak sopan. Ini nggak familiar nih. Komunikasi nggak gini nih. Dia putusin tuh orang. Dia cari yang polanya familiar dengan yang dia tahu. Iya, benar-benar. Jadi kalau kita mau lihat kenapa anak-anak memilih pasangan yang salah, itu faktor pola asuh sangat besar. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat juga ya kayak anak itu kan gimana orang tua ngedidiknya. Iya. Nah terus berarti kan mungkin ya anak itu dididik tanpa marah-marah, tanpa emosi kan Kak. Dari kita tadi obrolin tadi kan. Iya, dengan emosi yang lebih terkendali ya. Iya benar.
Nah, dan itu pasti terbangunnya itu dari komunikasi itu, orang tua mau mendengarkan. Nah, kalau aku pribadi dulu ya waktu kecil tuh orang tua aku tuh boomer kan. Yang ya gitu, kalau misalnya dibilang tuh nggak yang biasa untuk ngedengerin anaknya ngomong, karena mungkin mereka dulu hidupnya juga udah keras gitu kan. Tipe-tipe konvensional. Iya gitu. Nah, tapi kalau misalnya satu waktu mereka itu ngedengerin kita, terus dengerin itu dengan penuh empati dan benar-benar mau menyimak, perhatian dan nggak interupsi, itu benar-benar kerasa, ya Allah, ini ya fulfilling banget ya. Wah, banget sih kayak itu. Dan itu ngefek kayak besoknya tuh kita jadi lebih ceria gitu. That's it. Padahal itu kejadiannya jarang-jarang. Jarang. Bayangin kalau tiap hari begitu. Kita akan menciptakan manusia-manusia yang kalau dia jalan aja, itu kasih sayangnya tuh luber, berpendar. Apalagi manusia ini kan vibrasi alam bawah sadarnya itu kan masing-masing dari kita punya dan sangat kuat. Itu sebabnya kita itu sering sekali ketemu orang kita nggak kenal, tapi kayaknya nyenengin banget sih itu orang gitu. Atau aku nggak kenal tapi kayaknya nggak pengen mendekat gitu. Dia menebarkan energi positif ya Kak. Iya. Oke, jadi memang yang itu tadi sih, mendengarkan anak itu kayaknya kunci sih, bisa dibilang gitu ya Kak ya. Nah, kembali lagi ke seperti yang aku bilang, sebelum kita bisa gentle parenting, we have to be gentle to ourselves. Sebelum kita bisa mendengarkan, kita juga harus bisa mendengarkan diri kita. Apa sih yang mau dibenahin? Apa sih yang bikin kamu kebingungan? Oh, nggak organize, yuk diatur. Oke, Nina, sebenarnya masih banyak sih yang mau diobrolin, cuma pastinya ya. Insya Allah nanti kita ada sesi berikutnya ya, mungkin ya. Terima kasih banyak buat Nina atas penjelasannya, semuanya sangat menarik, insightful, dan pasti buat ayah bunda sekalian bisa dipakai pastinya ya ini, karena memang ini masalah banget nih di orang tua gitu kan, untuk mendidik anak tanpa marah-marah. Oke, baik. Pemirsa Bincang Pendidikan Dana Musatafin, sekian dari kami. Pada kesimpulannya, untuk menjadi parents yang baik, kita juga harus bisa memparentskan ya, mendidik diri kita sendiri. Reparenting, iya benar. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang mau mendengarkan anaknya dengan penuh empati dan penuh perhatian, agar anak itu bisa benar-benar merasa disayang dan penting. Segitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.